Nama lengkap saya Teguh Handono. Jabatan di sekolah, kepala sekolah ya Pak. Iya. Bagaimana sejarah singkat sekolah SD Negeri Dua Pengawasan ya Pak? Oh iya, SD Negeri Dua Pengawasan itu termasuk SD yang cukup tua, berdiri tahun 1974 dengan luas bangunan 549 persegi. Sumber daya informasi yang dimiliki itu bagaimana? Ya, sumber daya yang dimiliki ya ada sumber daya yang berupa elektronik karena telah memiliki laptop yang cukup memadai, dan juga ada yang tertulis berupa buku-buku perpustakaan. Bagaimana potensi siswanya ya Pak? Ya menurut saya anak-anak SD Negeri Dua Pengawasan tidak kalah dengan SD kota walaupun terletak di desa yang cukup terpencil, dan sini yang punya potensi itu dari akademik juga lumayan, olahraga, cuma yang paling menonjol memang seni gitu ya. Bagaimana potensi gurunya? Ya, semuanya sudah berkualifikasi sarjana atau S1. Nah, untuk potensi karyawan yang di luar guru itu yaitu tenaga teknik ya. Memang kalau SD itu sebenarnya sangat perlu tenaga TTU ya, tata usaha ya, kalau operator. Kemudian bagaimana kondisi fisik sekolahnya? Untuk fisik alhamdulillah SD Negeri itu dalam kondisi baik lah. Ada beberapa gedung yang memang lama yang insya Allah ya untuk tahun-tahun dasar bisa direhab, karena kemarin sudah menerima dana alokasi khusus untuk perbaikan gedung. Fasilitas KBM-nya itu seperti apa dan medianya? Memang ada beberapa media yang kurang ya dibutuhkan. Alhamdulillah kemarin udah beli LCD itu paling tidak untuk menambah menganeka-ragamkan KPM untuk agar kita menggunakan LCD, kan anak seneng gitu ya. Perpustakaannya gimana? Belum ada petugas khususnya ya, dan bukunya juga memang perlu ada penambahan. Terus itu yang atas itu juga perlu diberi pelafon, akhirnya agak sedikit kurang terawat. Sudah cukup apa ya Pak? Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk wawancara. Di sini saya akan mewawancarai Bu Dewi. Ibu mengajar di kelas berapa ya? Mengajar di kelas 2. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana karakteristik siswa di SD Negeri Dua Pengawasan khususnya untuk kelas 2? Karakteristiknya itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat tanggap dalam memahami materi yang disampaikan, ada juga yang sedikit lambat dalam memahami sebuah materi, dan mereka anak-anak yang aktif dalam menerima sebuah pelajaran yang disampaikan oleh guru. Bagaimana strategi pembelajarannya? Di sini biasanya menggunakan strategi pembelajaran ceramah dan tanya jawab, di mana biasanya guru itu menjelaskan materi kepada siswanya dahulu, lalu guru memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa. Bagaimana cara mengatasi keberagaman siswa? Kami itu mengatasi keberagaman siswa dengan memahami siswanya, baik dari segi sikap maupun tingkah laku, karena setiap individu siswa itu berbeda-beda. Bagaimana pemahaman tentang kurikulum 2013? Guru mengacu kepada silabus pelajaran. Nah, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berbasis karakter kompetensi siswa. Nah, kurikulum ini biasanya merupakan langkah lanjutan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP 2006 yang mensangkut kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu gitu. Bagaimana pemahaman tentang HOTS ya? Untuk siswa kelas 2 belum ada, karena pada soal HOTS ini merupakan kemampuan berpikir lebih tinggi. Siswa kelas 2 itu belum bisa berpikir secara hack overthinking. Ya, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menjawab saya mewawancarai saya ini.
Ibu siapa ya? Nama lengkap saya Sulistiani, SPD SD. Bagaimana bimbingan konseling di Di satu pengawasan seperti SD yang lain tidak ada tenaga khusus untuk melakukan pembimbingan. Terus bimbingan konseling diberikan oleh guru kelas masing-masing. Bagaimana bimbingan belajar di SD negeri 1 Pengawasan? Bimbingan belajar diberikan untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan belajar. Biasanya itu terkendala kepada kemampuan anak-anak untuk menyerap pelajaran. Bagaimana program ekstrakurikuler yang ada di SD negeri 1 Pengawasan? Karena sekarang sedang masa pandemi sehingga tidak bisa berjalan secara lancar. Sebelum pandemi kami cantumkan kurikulum SD Negeri 1 Pengawasan program ekstrakurikulernya berupa pramuka, baca tulis Al-Quran, seni, dan olahraga. Bagaimana pengembangan diri untuk program pembiasan karakter atau kebiasaan positif yang terprogram? Untuk pembiasaan pengembangan karakter sebenarnya di SD Negeri 1 Pengawasan itu sudah memiliki program untuk menghafal Asmaul Husna sebelum masuk sekolah kelas. Untuk kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6 dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Pembiasaan 5S-nya kami ganti dengan penerapan protokol kesehatan. Bagaimana program unggulan di SD? Sebenarnya program unggulan kami adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan membaca Al-Quran. Untuk ekstra pramuka dan Al-Quran itu anak-anaknya ada juara gitu Bu. Ketika pesta siaga tahun 2019, SD Negeri 1 Pengawasan menjadi Barung Tergiat 3. Terus untuk membaca tilawah, alhamdulillah SD Negeri 1 Pengawasan menjadi wakil Kecamatan Merebet. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Mohon maaf. Bisa nama lengkap ibu siapa? Arifat Mawati. Kelas yang diwawancara Kelas 3. Yang pertama siswa di kelas 3 di SD Negeri 1 Pengawasan. Karakteristik siswa itu ada yang mengalami suatu misalnya keterlambatan materi pelajaran, terus ada juga yang mungkin bisa tanggap karena mungkin karena karakter anak itu yang berbeda-beda ya. strategi pembelajaran yang digunakan untuk kelas 3 bagaimana? Strateginya itu biasanya saya menggunakan ceramah, tanya jawab juga. Ketika ceramah itu berarti saya menjelaskan materi dulu, biasanya kepada anak menjelaskan materi pelajaran yang akan diajarkan. Setelah itu nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada anak. Bagaimana penilaian di SD Negeri 1 Pengawasan khususnya di Jadi ada 4 keterampilan, ada yang dinamakan dengan kompetensi penilaian spiritual itu KI 1. Nah, kalau KI 2 itu ada penilaian sikapnya dari anak. Terus yang ketiga ada pengetahuan, itu ada KI 3. Dan yang keempat itu ada sosial. mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nama siapa ya? Nama lengkapnya? marketing
bagaimana secara singkat objek wisata Sanggaluli? Sanggaluli sendiri ya, awalnya itu awal berdirinya 2007 ya, Juli 2007 sama buka. Nah, waktu itu namanya Taman Reptil ya, Reptil and Insect Park ya, waktu itu pas Taman Reptil dan Museum Serangga. Kemudian 2010 diganti namanya menjadi Sanggaluli ya, Sanggaluli Ilmu, karena di sini adalah objek wisata yang berbasis edukasi. Bagaimana sumber daya informasi yang dimiliki, jumlah koleksinya bagaimana, mau saja setiap yang ada jenis dan bentuk lokasinya? Kalau untuk koleksinya sama untuk reptilnya ya, itu kalau yang jenis ular dan lain-lain, kalau yang dari luar kita dapat dari importer ya, tapi kalau yang lokal kita bisa ke petani reptil ya, dari pemburu dan lain-lain apapun kolektor. Terus untuk museum koleksinya kita bilang ada yang dari luar, ada yang dari dalam negeri. Nah itu ada yang sumbangan dan ada yang dari Pemda. Biasanya kalau menginformasi Pemda sendiri sumbernya itu dari kolektor. Bagaimana potensi pengunjung? Untuk potensi pengunjung di sini lebih ke anak-anak ya, anak-anak pelajar ya. Tapi kalau untuk keluarga pun di sini ya dari sekitar 30%. Kemudian bagaimana potensi karyawannya? Potensi yang dimiliki karyawan. Kalau untuk potensi karyawan sendiri di sini ada karyawan ya, jadi menjadi beberapa bagian, ada operation dan marketing. Untuk marketing ini ada dan itu ada yang di bagian taman, ada yang bagian pengembangan, ada yang bagian kebersihan, ada yang bagian pelayanan dan bermain. Bagaimana potensi untuk pengelolaannya? Definisinya apa potensi? Pengelolaan. Untuk pengelolanya sendiri ya, di sini kan kita kebetulan di atas itu ya, dari sini usulnya sendiri kita di bawah program Wapong ya. Terus di sini ada manajemen Sanggaluli. Ini kan ada manajernya ya, ada profesional untuk segala bentuk kebijaksanaan itu apapun dari manajer ataupun dari manajemen pusat. Bagaimana kondisi fisik untuk objek wisata Sanggaluli ini? Kondisi fisik luas lahan, luas bangunan dan jumlah ruangan. Kondisi kalau kita yang di awal ya kita kecil, terus ada museum itu kan dibangun sejak 2007 sampai 2009. Rata-rata memang sudah mengalami kerusakan ya. Setiap 2 tahun sekali pasti ada maintenance yang diganti atau penambahan seperti itu. Kalau yang lain paling untuk maintenance sendiri kalau jadi rusak. Jumlah ruangannya? Ruangan ada sekitar 1, 2, 3, 11, 12. Apa saja itu? Ada taman reptil, Catwoman, museum uang, museum bangunan, rumah dokumenter, ruang prestasi, kelinci, kucing sekarang nggak jadi apa namanya, roda gila ya, terus ada playground kid, dan kafe, mobil antik, trampolin, kereta ini, ada balon. Terus luas lebarnya itu berapa? Kalau totalnya sekitar 3,5 hektar. Luas bangunannya? Kalau bangunya variasi ya, ada yang 20 kali 15, ada yang 12 kali 10. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya.
sama Gulaga. Apakah Bapak terkenal? Oh, silakan. Yang hanya saya tahu aja ya. Iya. Langsung saja untuk nama lengkapnya itu. Tata Pramuka. Kemudian langsung masuk ke pertanyaan. Yang pertama, untuk sejarah singkat Gulaga itu gimana? Iya, Gulaga ya, sebenarnya Gulaga itu dari gula lava, bukan lawa sekarang. Sekarang kita ganti brand baru, yaitu Gulaga Purbalingga. Kenapa sih kita namakan gula lava? Mungkin banyak yang bertanya. Jadi gua ini terbentuk karena batu lava gunung berapi yang jutaan tahun yang lalu, dan lava itu mengeras di arah tanah dari Cirebon sampai ke Banyumas. Nah, terjadinya rongga-rongga di dalam ini karena lava yang di atas sudah mengeras karena hujan, panas, angin dan sebagainya. Tadi yang di dalam lava yang masih di dalam tetap mengalir dan menjadi rongga-rongga yang seperti kita lihat di dalam Gulaga ini. 10 tahun begini berapa ya? 1978 itu ditemukan dan 1979 itu diresmikan. Untuk keunggulan objek wisatanya itu bagaimana ya? Untuk keunggulan objek wisata, kita lebih ini di pertama udara. Udara kita untuk wisata kita wisata alam, lebih udara yang masih sejuk, alami, dan juga satu-satunya gua lava yang masih dijadikan objek wisata. Karena yang lain kebanyakan itu gua batuan kas atau batuan kapur. Iya. Kemudian bagaimana nilai-nilai pendidikan yang ada di objek wisata Gulaga ini? Nilai-nilai yang terdapat di Berarti Kayak itu sih, kayak di sini kan ada hewan-hewan kayak gitu kan, untuk anak kan apa ya, ya edukasi buat anak gitu. tidak bisa sih edukasi bisa di sini karena mengenalkan nama-nama gua, fungsi gua, dan juga mengenalkan sejarah gua sendiri. Di keunggulan tambahin satu lagi, Mbak, hamparan rumput yang